Swastiastu. Good morning student, how are you this morning? I hope you very well. Okay, before we start for today, let's pray together. Get ready please. Start to pray. Thank you God for giving us a chance to learn together. Please bless us this morning. Finish Saraswati Puja. Om Saraswati Namostubhyam Varadekam Marupini Siddharastu Karekshami Siddhirbawantu Sadam Siddhirbawantu Mesadam. Om Namastu Namaste. Oke anak-anak, kita sudah selesai berdoa, berarti kita sudah siap untuk belajar. Nah, hari ini Bunda akan review materi tentang subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, dengarkan baik-baik ya. Nah, pertama Bunda akan review tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, kemarin kita belajar tentang salah satu ciri makhluk hidup yaitu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu artinya bertambahnya ukuran baik tinggi badan ataupun berat badan, di mana pertumbuhan manusia ini dialami sejak kita masih dalam kandungan sampai kita dewasa. Ketika sudah dewasa, pertumbuhan itu akan berhenti. Ya. Sedangkan perkembangan adalah perubahan kecakapan emosi dan pikiran manusia menuju dewasa. Nah, perkembangan ini akan terus berlanjut, terus berkembang meskipun manusia atau kita sudah dewasa. Berarti itu perbedaannya. Ketika pertumbuhan berhenti ketika sudah dewasa, perkembangan akan tetap jalan. Ya, nah, pertumbuhan manusia dan perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya adalah faktor makanan. Nah, tentu saja makanan di sini adalah makanan yang sehat dan bergizi. Ada 5 makanan yang mengandung gizi, yang bergizi atau yang sehat. Salah satunya ada makanan pokok. Makanan pokok ini mengandung yang namanya karbohidrat. Ya, karbohidrat ini didapat dari nasi, ada jagung, ada kentang, ada ketela, ada singkong, ada sagu, ada roti ya, makanan. Kemudian ada lauk pauk. Lauk pauk ini mengandung sumber protein. Nah, protein di sini ada dibagi menjadi 2, protein nabati dan protein hewani. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya ada kedelai, ada tahu, ada tempe. Kemudian di protein hewani adalah protein yang berasal dari binatang atau hewan. Contohnya ada ikan, ada telur, ada daging. Ya, itu adalah contoh dari protein baik nabati dan hewani. Kemudian yang ketiga apa? Tentu saja adalah sayur-sayuran. Sayur-sayuran banyak mengandung gizi yang tentu saja bagus untuk membantu pertumbuhan kita ya. Nah, kemudian yang keempat adalah buah-buahan. Sama seperti sayuran, buah-buahan juga banyak mengandung gizi. Dan yang kelima adalah susu, di mana susu adalah makanan yang banyak mengandung sumber energi yang yang paling lengkap karena mengandung protein juga, mengandung vitamin dan juga mengandung lemak. Nah, itu tadi review Bunda tentang bahasa Indonesia. Kemudian ke PPKN. PPKN kita belajar tentang menghargai perbedaan. Nah, Indonesia memiliki 6 agama yang diakui ya. Ada Hindu, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu, di mana setiap agama ini memiliki aturan dan cara tertentu dalam melakukan ibadah ataupun berdoa. Nah, meskipun berbeda, kita harus bisa saling menghargai. Karena dengan cara menghargai itu akan tetap tercipta rasa keamanan, kenyamanan, ketentraman, keharmonisan, dan tentu saja menghindari yang namanya perselisihan atau pertengkaran. Nah, dengan kita saling menghargai semua perbedaan itu tandanya kita juga sudah mengamalkan ajaran sila kedua, Pancasila, di mana bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan lambangnya adalah lambang apa?
Ya, benar. Tentu saja lambang silang kedua adalah rantai. Ya. PPKN sudah, sekarang Bunda lanjut ke SBDP. SBDP kemarin kita belajar tentang tarian. Tarian adalah gabungan antara gerak dan musik untuk menyampaikan suatu tujuan tertentu, memiliki tujuan tertentu. Nah, gerakan dalam tarian kemarin kita sudah mempelajari dua gerakan kuat dan gerakan lemah. Gerakan kuat adalah gerakan yang kita lakukan dengan penuh tenaga, dengan penuh semangat, ya. Biasanya kuat, penuh energi. Nah, sedangkan gerakan lemah adalah gerakan yang kita lakukan dengan lemah lembut, dengan santai, ya. Jadi itu saja perbedaan antara gerak lemah dan gerak kuat. Nah, kemarin juga kita sudah menyanyikan lagu tepuk tangan, ya, yang gerakannya tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, ayun depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Nah, itu kemarin kita sudah praktekkan, ya. Ya, itu saja review Bunda untuk ulangan kita hari ini tentang tema 1 subtema 2. Oke, akhir kata terima kasih atas perhatiannya. Bunda akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi.